Selamat siang. Yuk, ayo Bu, mulai. Ayo, selamat siang. 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 Astagfirullah. Ini mah hari wahenya. Baik. Udah dimulai. Ibu ini udah di-record, Ibu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara upgrading pada sore hari ini dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara upgrading pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Dan yang keempat, acara inti. Yang kelima, lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara upgrading pada sore hari ini kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Azmi. Dan sebagai sari tilawah kami persilahkan. Silakan Ustadz Azmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Azmi. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Wakakursis dari Ibu Kari. Silakan. Sebentar, habis ambil helm dulu ke bawah. Sebentar. Hujan, Masya Allah. Ya, mohon maaf barusan ambil helm dulu ke bawah. Enggak, Ibu. Ya, hujan. Alhamdulillah. Bu Fani sudah hadir ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, yang saya hormati Ibu Lucia Silvani ya, Masya Allah. Selamat datang Bu. Kemudian sahabat-sahabat semua, rekan-rekan seperjuangan di SD Darut Tauhid. Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat ya, semoga pada siang hari ini kita semua. Alhamdulillah juga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka upgrading, menambah keilmuan kita, menambah bekal ilmu kita untuk mengawal proses pembelajaran di SD Darut Tauhid, khususnya dalam peran kita sebagai pendidik atau guru. Seperti yang sudah disampaikan hari kemarin oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa mari kita kosongkan gelas ya. Kita kosongkan pikiran kita kosongkan pengetahuan kita untuk hari ini bisa menerima ilmu yang luar biasa nih hari ini ya Bu Fani ya, tentang ilmu berkomunikasi sebagai pendidik. Kemarin kita semua sudah mengisi kuesioner dari Bu Fani, alhamdulillah. Nanti coba kita perdalam lagi hari ini tentunya oleh materi Bu Fani insya Allah. Terima kasih nih Bu Fani sudah menyempatkan hadir bersama kami. Dan harapannya dengan adanya upgrading ini teman-teman semua, kita semua bisa mendapatkan bekal yang lebih baik dalam mengawal mendidik anak-anak kita di SD Darut Tauhid. Sekali lagi, selamat mendapatkan ilmu yang lebih baik, yang luar biasa. Kita sama-sama untuk berkonsentrasi, fokus, insya Allah pasti ada hikmah yang lebih besar ya dari hari ini. Mohon maaf saya menyimak dari kantor, alhamdulillah saya berdua dengan Bu Mina di sini, dan hujan, Masya Allah. Terima kasih juga Bu Ota yang sudah merencanakan, kemudian mengarrange kegiatan pada siang hari ini. Ustazah Puspa juga, terima kasih ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih banyak kita akan mendengarkan materi dari Bu Fani, dan kita nanti mungkin ada diskusi ya Bu Fani ya, curhat dari teman-teman terkait dengan komunikasi yang dilaksanakan di SD Darut Tauhid. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kori yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya kita mulai acara ke intinya ya, yang kita tunggu-tunggu. Untuk Ibu Fani, saya persilahkan. Dan afwan Bu Fani, durasinya sampai jam 3, itu juga sudah sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Fani. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Ya, sudah Bu. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya sudah minta tolong Ibu dan Bapak untuk beberapa pertanyaan. Pertanyakan pada waktu itu adalah kira-kira nih, apa aja sih tantangan yang Ibu dan Bapak alami selama terutama berkomunikasi online baik dengan orang tua maupun dengan anak-anak. Mangga Ibu Bapak silahkan raise hand dan langsung ngomong boleh, atau lewat chat juga boleh. Maksudnya? Tantangan atau hambatan yang dihadapi nih dalam berkomunikasi sejauh ini. Apa? Bu Min? Ya, Bu Mina kayaknya mau... Bu Mina ada di sebelah saya, Masya Allah. Masih malu-malu. Bu Mina, dipersilahkan. Masih malu-malu, Bu Minanya masih istirahat dulu, bolak-balik dari bawah. Boleh digantikan dengan Ustazah Puspa. Masya Allah, luar biasa. Mangga Ustazah Puspa. Mangga.
waktu dan tempat kami persilahkan. Wali kelas. Pemateri Bunda. Sharing aja kita di sini sama-sama belajar. Kalau misalkan kita nih Bu Fani, terkadang lebih sering itu orang tua yang slow respon gitu. Kadang slow respon tapi sudah kita follow up tapi tetap efeknya itu masih kurang gitu. Mungkin dari kitanya kah yang memang salah ketika berkomunikasinya, entah itu memang dari pihak orang tuanya seperti apa gitu. Biasanya sih lebih ke kita sudah berupaya tapi tetap hasilnya masih belum maksimal gitu. Terima kasih Bu. Kalau dari ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain? Izin Bu Fani. Nah, ini saya walaupun Silakan, bukan Bu. wali kelas, nah beberapa kali kan komunikasi dengan orang tua. Tantangan yang saya rasakan ya adalah satu, ekspektasi orang tua terhadap yang kita sampaikan gitu. Misalnya gini, saya ingin menyampaikan A dengan tujuan A. Nah, orang tua menerimanya B dengan tujuan C gitu. Ya, itu. Jadi kadang-kadang bahasa kita sudah kita sampaikan sesuai dengan Terima koridor. kasih Bu. Kita sudah sampaikan sebaik-baik mungkin, tapi ternyata balasannya kurang baik gitu, dalam tanda kutip ya. Gitu. Curhat Bu Kori. Oh, curhat ya. Lagi Bu Ajil, Bu Dinda, Bu Imas. Sulangnya gede. Bu Dinda. Nah, Bu Dinda, mangga. Boleh dari saya, Bu Puspa? Boleh, Oh Bu. iya, sudah Susan, mangga. Iya, kalau dari saya, mungkin karena komunikasinya lewat online, jadi lebih ke lebih ke mood orang tuanya gitu yang kita tanggepin. Karena biasanya kita chat itu misalkan chatnya A. Nah, karena mood orang tuanya sedang B, jadi misalkan chatnya itu terima kasih Bunda. Nah, kadang karena bundanya atau orang tuanya moodnya sedang tidak baik, jadi seperti bernada tinggi gitu. Padahal chat yang kita sampaikan itu A, ya ditanggepinnya B gitu. Mungkin lebih karena dan harus mungkin lebih peka terhadap memakai emoticon. Jadi ada pembantu itu memakai emoticon gitu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Mangga untuk Ustazah Alta. Sampaikan yang kemarin. Iya. Kalau dari kelas 1 ya sama sih. Tadi sama seperti Ustazah Susan ya, mood orang tua kadang manajemen emosinya orang tua tuh kayak maunya itu Pak. Tapi kan karena kita seperti ini misalnya nih ya. Misalnya siswa itu masuk kelas nih, kan kita kelasnya di Zoom ya, lewat Zoom gitu. Nah, sinyalnya itu terkendala gitu. Nah, jadi mereka itu seolah-olah menyalahkan kami gitu. Mungkin kayak misalnya kenapa terlalu cepat gitu, kenapa padahal kan memang kita udah dari tadi gitu, padahal udah mulai dari awal juga, tapi masih saja seperti menyalahkan keadaan gitu karena waktu Zoom-nya terlalu cepat gitu. Jadi ya seperti itu, manajemen emosi orang tuanya gitu, kita kurang baik menyampaikannya karena seperti itu, ada aja yang seperti itu. Iya. Terima kasih Ustazah Alta. Ya, silahkan mungkin Ustazah Dinda. Sudah terwakili, alhamdulillah. Sudah terwakili. Mungkin sama Ustazah Dinda. Atau mungkin dari ini selain sebagai guru ya, mungkin ada dari yang lain itu, dari pengelola gitu ketika dari staf TU. Nah, mungkin dari Bu Risti ketika menagih SPP misalnya. Iya. Mangga Bu Resti. Bu Lestari. Atau dari ini ada Ustadz. Iya, dari Ustadz. Ustadz Lukman, mungkin Ustadz Asmi. Ustadz Lukman, Ustadz Reza, boleh disampaikan. Dari pihak laki-laki coba dari Ikhwan.
Pak Babas ya. Pak Babas, mangga. Tapi Pak Babas tidak ada. Dari Ustazah Imas mungkin ada yang disampaikan? Ya mungkin kalau dari Ustazah Imas dari Kendala aja yang waktu di MY ya Bu Kori, boleh? Boleh, siap, silahkan. Baik. Nah, ya untuk guru semua sih ya sudah maksimal ya ngasih pembelajaran kepada anak gitu ya. Tapi mungkin orang tua ya tidak puas mungkin dari pembelajaran ini atau gimana gitu ya. Nah, di situ terkendalanya tulis apa ya di situ tuh. Kalau boleh katanya SPP-nya dikurangin karena pembelajarannya juga tidak maksimal gitu. Mungkin itu yang tadi udah disampaikan sama Ustazah Olta juga ya. Dengan emosionalnya yang ya begitu tinggi, orang tuanya nggak tahu kenapa gitu sampai pengen bawa-bawa SPP pengen dikurangin gitu ya. Dari masalah terkendala sinyal gitu sampai segitunya itu seperti apa dan gimana gitu cara untuk memahaminya. Baik, terima kasih, itu aja Ustazah Kori. Baik. Terus Ustazah Dinda, raise hand. Apa ada yang disampaikan? Iya, mau nanya, baru ingat gimana penggunaan katanya gitu ya untuk menagih, bukan menagih, jadi kan ada pengisian rutin gitu ya, kayak MY yang harus diisi tiap hari. Gimana sih cara penggunaan katanya biar ke orang tua tuh nggak kayak ditagih gitu? Ya. Ya, Sudah? Ya, sudah. Ya. Mana? ada lagi mungkin Ibu, Bapak? Oke, ada lagi yang mau nih, Ustadz, dari Ustadznya belum nih, Ustadz Azmi. Atau Ustadz Lukman atau Ustadz? Ustadz Reza, Ustadz Azmi, ada yang mau mewakili? Ikhwan? Atau udah aman? Tadi banyak, hampir sama kendalanya, jadi sudah terwakili dari ibu-ibu itu. Atau saat KBM online mungkin Tat ada kendala di komunikasi dengan anak-anak tidak ketika KBM Zoom? Paling mungkin waktu itu kejadian yang sempat nangis ya, tiba-tiba nangis, anaknya tuh lagi ngajar. Oh itu tuh siapa ya Budin? Lupa lagi. Nangis. Ya Iya, tiba-tiba nangis mungkin. Karena itu apa sih belum ditanya aja gitu. Oh iya. Apa ditanya sangat bagus kan? Pengen ditanya tapi mungkin gak sabaran gitu, jadi keburu nangis. Itu aja mungkin. Terus yang ini yang slow respon ya udah ya tadi dari Pak. Dari Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azmi. Mungkin dari Ustazah Susan nih ada lagi. Ini raise hand, Ustazah Susan. Ya, mungkin Ustazah Imas yang kita kemarin itu Bu, mau disampaikan? Yang kemarin Ya. boleh sama Ustazah Susan. Banyak ya, bisa, yang kemarin boleh sampaikan ya Bu. Jadi, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bunda ada orang tua yang memang mungkin karena faktor jauh dari suami itu dan kewalahan gitu sama anaknya. Jadi bundanya itu curhat ke kami gitu sebagai wali kelas dan wali diniyah. Nah, itu cara menanggapi curhatannya itu bagaimana gitu takutnya malah kami itu mematikan diri sendiri gitu. Jadi takutnya mematikan diri sendiri, takutnya bundanya juga menerimanya tidak enak dengan kata-kata yang kami sampaikan gitu. Dan bagaimana cara memberitahu kalau anaknya itu sebetulnya bisa. Jadi bundanya itu curhat mengenai anaknya kalau anaknya itu tidak bisa, anaknya itu kurang. Kalau dalam artian bahasa kasarnya itu seperti ya ketertinggalan gitu. Nah, itu bagaimana cara menyampaikan ke orang tua gitu. Gitu Bu Silvi, Bu Silva. Bu Fani. Oh iya Bu Fani. Ya ampun Bu Fani. Ya mungkin seperti itu Bu. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Bu Fani, Masya Allah luar biasa nih ya. Mohon maaf. Ada lagi? Ada dari terima kasih Dede Susan. Ada lagi nih dari Saya, Bu. Ustaz Wah, Ridwan. Boleh, Mangga Ustaz. Masya Allah. Mangga Ustaz. Oh, pertanyaannya apa? Pertanyaan tantangan yang dihadapi saat berkomunikasi selama ini gitu. Dengan Begini, Bu. Jadi, Ibu Lucia ya? Bu Bu Fani. Fani, Masya Bu Fani. Oh, panggilannya Bu Fani. Bu Fani, Oh, iya. Bapak. Baik, Bu Fani. Fani ya, Fani ya. Baik. Bu Fani, jadi ada orang tua nih. Kan tidak menutup kemungkinan ya, yang orang tua zaman sekarang itu kan para pekerja semua ya, termasuk bapak ibunya, termasuk ibunya lah gitu. Trennya sekarang kan begitu. Jadi seolah-olah persekolahan usia TK, SD itu tuh kayak nitipin anak aja gitu. Kayak nitipin anak aja gitu. Jadi mereka bayar, mereka gak mau tahu, pokoknya anak saya bisa begini gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka bayar, mereka kurang perhatian lah, jadi kurang kerjasamanya ke anak gitu, apalagi musim PJJ seperti ini, karena mereka udah merasa bayar, kemudian mereka pengen tahu hasilnya saja gitu. Nah, ada juga yang orang tua tuh, itu satu ya, ada juga orang tua tuh yang dia tuh misalkan dengan PJJ sekarang itu gak puas dengan sekolah, ya gak puas, tapi dia narik juga enggak gitu ya, pindah juga enggak gitu kan. Padahal kalau dilihat mah gitu, oh orang tua tuh ini mah udah pasti, wah pasti keluar lah, kita lihat lah sebulan 2 bulan pasti keluar. Ternyata enggak juga gitu. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan tipe-tipe orang tua yang seperti ini. Nah, kami teh harus seperti apa gitu kan ya. Sedangkan para sivitas di sini, terutama guru-guru, banyak juga yang belum mengerti tentang anak. Maksudnya bukan belum mengerti, maksudnya belum punya pengalaman berkeluarga begitu, Bu Fani. Contohnya Bu Ota lah gitu ya. Mungkin pertanyaannya kurang jelas, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Hapunten, hatur nuhun. Masya Allah, terima kasih Pak Ridwan. Baik, siapa lagi? Silakan dari Ustadz Lukman. Ustadz Lukman tidak ada, Ustazah. Cukup Tidak belum ada. mungkin. Cukup saja. Baik. Mangga, Sudah? Bu. Wah, ini curhatan jadinya. Baik, siapa lagi? Silakan. Terima Sudah? kasih banyak. Iya, sudah cukup Bu Imas biar ini. Oh iya, mangga. Mangga Bu Silvi. Bu Fani, Masya Allah. Masya Allah Bu Fani, ikut Pak Ridwan. Afwan, Bu Afwan. Jangan grogi ya. Mohon, mangga. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Kalau saya amati dari tadi curhatan Ibu dan Bapak, kebanyakan justru tantangan yang dihadapi adalah berkomunikasi dengan orang tua, betul ya Ibu Bapak ya? Ya, betul. Kalau ke anak sendiri, untuk saat ini ada tantangan nggak Ibu Bapak yang dialami? Walas. Cara ngebujuk biar anak mau ngerjain tugas. Ya, paling gitu. Cara membujuk. Ada lagi mungkin Ibu, Bapak? Membujuk sama merayu sama ya Bunda? Sama. Iya, soalnya saya sudah punya anak. Atau mungkin saat mengondisikan anak di Zoom itu komunikasinya bagaimana teman-teman, sahabat-sahabat semua? Ada anak yang misalnya di saat gilirannya tapi mereka tidak mau bereaksi, atau seringkali mereka coret-coret tuh kok di Zoom gitu. Mengendalikan seperti itu mungkin komunikasinya. Iya betul Bu. Jadi ketika kan karena kita sifatnya online ya, jadi ketika ada siswa yang coret-coret ataupun misalkan duduknya nggak benar, itu kan terlihat tuh di layar gitu, sedangkan teman-temannya lihat. Sedangkan ketika memberitahu kan baiknya personal gitu, kan susah kalau online gitu. Nah, ketika mengingatkan di publik itu seperti apa gitu, menyampaikannya. Oke. Baik,
Ada lagi mungkin? Boleh diulangi lagi, Bu Fani, pertanyaannya? Pertanyaannya adalah tantangan yang Ibu atau Bapak hadapi. Kalau tadi kan sudah banyak cerita tantangan menghadapi orang tua nih. Nah, kalau ketika berhadapan dengan anak, tantangan komunikasi yang dihadapi apa saja nih, Bu? Kalau dari saya cukup sih Bu, nggak ada lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman guru lain. Sudah terwakilkan mungkin Ya, mungkin kalau dari ya, Boleh, ya Bu. sudah kan Bu, mungkin cara ini juga Bu, cara apa ke anak, karena kadang anak tuh kalau lagi Zoom seragam beda gitu, kayak misalkan kerudungnya, dan sementara teman-teman yang lain tuh sudah sesuai gitu. Nah, bagaimana cara agar anaknya juga ngeh gitu dengan kesalahannya? Oke. Baik, oke. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas sharing informasinya. Ternyata ini loh yang Ibu dan Bapak hadapi selama ini, terutama saat sekolah online seperti sekarang ini, Ibu Bapak ya. Nah, sekarang saya langsung mulai aja. Seperti yang kita tahu, komunikasi itu adalah perpindahan pesan dari pengirim ke penerimanya. Jadi agar kita bisa saling mengerti antara yang mengirimkan pesan dan yang menerima pesan. Benar sekali tadi Ibu dan bertanya gimana sih caranya memahami para orang tua ini, bagaimana memahami anaknya supaya kita bisa ngobrol dengan mereka seperti itu. Nah, memang untuk saat ini nih, untuk kondisi online seperti sekarang, tantangan utamanya lebih banyak ke kita tidak bisa kontak langsung nih dengan anak. Bahkan untuk beberapa situasi itu pesan-pesan nonverbalnya tidak bisa kita tangkap dari anak. Kita cuma bisa menyampaikan pesan secara verbal dan mungkin kalau nonverbalnya hanya secara vokal atau dari suara kita saja. Seperti itu. Nah, ini yang verbal seperti ini yang nonverbal. Kemudian ini tadi dari kemarin saya sudah meminta Ibu dan Bapak untuk mengisi kuesioner dan Ibu dan Bapak setuju bahwa memang sebelum kita menyampaikan pesan kepada orang lain, hal yang perlu pertama kali kita lakukan adalah pahami dulu orang tersebut. Kira dipahami dulu kondisinya, pahami dulu situasi mereka sehingga ketika kita menyampaikan pesan, kita bisa menyampaikan pesan sesuai dengan kondisi orang tersebut. Nah, kalau misalnya nih kita kembali ke misalnya permasalahan yang pertama. Orang tuanya slow respon. Berarti mungkin memang situasi yang dihadapi orang tua adalah sedang tidak memungkinkan untuk memegang. Bisa bertanya dengan orang tua, mungkin kesibukannya apa, seperti itu. Atau memang mereka bukan tipe orang yang selalu dekat dengan handphone, jadi mungkin melihat handphonenya hanya malam hari misalnya. Jadi kita mencoba dulu tanya ke orang tuanya apa yang membuat mereka slow respons dan seterusnya, seperti itu. Nah, mood juga mungkin tadi akan ada hubungannya dengan yang tadi, mood, manajemen emosi juga. Kemudian untuk kata nanti kita akan bahas detailnya seperti apa kalimat yang cocok nih untuk disampaikan orang tua, untuk disampaikan kepada orang tua supaya apa yang kita sampaikan itu nyambung nih, masuk ke orang tuanya. Mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Nah, untuk anak nanti saya akan bahas lebih detail lagi karena memang untuk anak secara perkembangan baik kognitif maupun bahasanya itu berbeda dengan kita sebagai orang dewasa. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang. Seperti itu. Sampai di sini yang ingin ditanyakan mungkin dulu Ibu Bapak. Ada yang tanyakan Ibu?
Cukup mungkin ya. Bu. Belum. Cukup? Oke, baik. Oke, boleh. Siap. Nah, mungkin ini untuk yang online-nya kita masih bisa tatap muka, misalnya kayak sekarang, atau mungkin Ibu dan Bapak masih bisa melakukan video call. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memahami orang lain yang berkomunikasi dengan kita, yang pertama adalah hadir dulu. Pastikan kita ada pada saat itu. Jadi begitu juga ketika kita mau berkomunikasi dengan orang tua. Pastikan bahwa memang orang tua bisa hadir. Hadir itu bukan cuma hadir secara fisik, tapi juga fisik dan mentalnya, sehingga kita komunikasinya bisa berjalan lancar. Jadi jangan sampai orang tuanya anaknya lagi riuh, terus tapi kita tetap menyampaikan, iya ini loh ibu bapak yang harus dilakukan ini. Ya udahlah, hilang itu semuanya seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi berikutnya setelah kita hadir secara fisik untuk memahami, berikutnya adalah kita berusaha memahami apa sih maksudnya. Dan ya tadi orang tuanya ngerasa bapak atau ibu merasa bahwa orang tuanya tidak puas nih dengan layanan sekolah misalnya, berarti apa ya yang kira-kira membuat mereka tidak puas, seperti itu. Kemudian kita coba mengingat informasi yang disampaikan, kemudian kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah memahami apa yang mereka sampaikan atau belum. Kalau misalnya nih kita tidak yakin ini bukan sih maksudnya, misalnya tadi apakah memang ternyata orang tua itu tidak puas atau sebenarnya dia ingin memberikan masukan tapi caranya kurang tepat, jadi kita menangkapnya bahwa dia sebenarnya nggak puas gitu. Sebenarnya dia nggak masalah dengan sekolah ini, tapi dia ngerasa bahwa oh kayaknya ini bisa loh dikasih masukan untuk sekolah mungkin. Nah, kita bisa melakukannya dengan merespon dengan bertanya. Jadi kita tanya, kita lakukan klarifikasi, Bapak, Ibu, saya menangkap sepertinya Bapak atau Ibu kurang puas dengan sekolah karena misalnya pembelajaran Zoom-nya waktunya pendek misalnya, atau anak terlalu banyak tugas yang diberikan. Jadi kita konfirmasi lagi apa yang kita tangkap supaya kita benar-benar paham apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut, seperti itu. Nah, kalau ini kita terutama komunikasi yang dua arah, atau kita bisa lihat nih kondisinya, kita bisa lihat juga pesan-pesan nonverbal yang disampaikan. Karena berdasarkan penelitian, kata-kata yang terhadap orang lain dibandingkan dengan pesan nonverbal, misalnya nada bicara kita atau bahasa tubuh kita, itu justru memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan hanya kata-kata yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi berarti ketika kita berusaha mendengarkan orang lain, berusaha memahami orang lain, kita juga berusaha untuk melihat pesan-pesan nonverbal yang dia sampaikan. Misalnya kita lihat, misalnya anak nih masuk ke Zoom terus mukanya cemberut gitu, atau misalnya matanya merah gitu, abis nangis gitu misalnya. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata mungkin dia bilang enggak apa-apa kok, siap belajar, iya aku siap kok, padahal sebenarnya ternyata moodnya lagi jelek, atau dia habis dimarahin, atau dia bangunnya kesiangan kayak gitu. Jadi kita lihat pesan-pesan itu, jadi kita review, kita lihat sekilas yang bisa kita lihat tubuhnya, ekspresi wajahnya, kemudian kita tangkap pesan-pesan yang relevan, kemudian kita ambil kesimpulan, nah kita klarifikasi secara verbal, tanyakan secara verbal supaya kita tahu ini loh ternyata yang saat ini terjadi pada orang ini. Jadi berarti apa yang bisa kita sampaikan dengan cara bagaimana supaya orang tersebut bisa menangkap apa yang kita sampaikan dengan baik, seperti itu. Kalau sampai di sini ada yang... Belum, Bu. Belum. Dari saya belum. Lanjut nanti. Kalau dari saya gimana sih maksudnya pertanyaan yang bagaimana berkomunikasi secara verbal itu seperti apa? Contohnya? Non-verbal mungkin, Bu. Berkomunikasi secara verbal itu kita ngomong. Ngomong. Non-verbal itu ini nada suara kita, gerakan tubuh kita, ekspresi wajah kita, iya betul, gesture. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, tapi bukan berbentuk kata-kata, seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu.
Terima kasih juga, Bu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja Bu Fani. Belum ada nih, nanti Bu sedang mengumpulkan data. Siap. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, kadang-kadang apa yang diucapkan orang, jadi kalau kita bandingkan bahasa tubuh itu, nada suara itu memberikan pesan yang lebih akurat dibandingkan apa yang dia bilang. Contoh simpelnya misalnya, kalau perempuan nih lagi marah, terus ditanya sama cowoknya, kenapa? Gak apa-apa gitu. Jadi dia ngomongnya gak apa-apa, tapi nada suaranya, bahasa tubuhnya itu beda dengan yang dia maksudkan. Jadi itulah pentingnya kita bertanya dulu untuk memastikan, oh kamu bilang gak apa-apa, ada apa ya, seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa memang yang kita pahami dari apa yang disampaikan itu sama. Seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan klarifikasi, pertanyaan yang bisa kita ajukan. Misalnya, saya berpikir Bapak atau Ibu mengatakan bahwa Bapak dan Ibu keberatan ya dengan kondisi sekolah belajar online yang waktunya cuma singkat. Seperti itu. Benarkah seperti itu? Seperti itu. Atau berdasarkan yang saya dengar, tadi misalnya perempuan yang tadi, kamu bilang bahwa kamu tidak apa-apa, tapi bahasa tubuh kamu mengatakan seperti itu. Benarkah kamu tidak apa-apa? Seperti itu. Benar nggak kamu nggak apa-apa? Kayak gitu. Jadi pastikan itu dengan pertanyaan klarifikasi ini. Seperti itu. Nah, berikutnya ini yang setelah kita paham orang lain, berarti yang berikutnya akan kita lakukan adalah gimana caranya supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa dimengerti orang lain. Karena setiap manusia itu berbeda-beda. Setiap manusia itu punya motivasinya masing-masing, punya cara berpikirnya masing-masing. Jadi belum tentu apa yang kita pahami itu sama seperti orang pahami. Jadi kalau katanya Bryson, itu berhentilah berpikir bahwa orang lain memahami apa yang kita sampaikan hanya karena kita paham apa yang kita sampaikan. Karena bisa jadi nggak nyambung, karena orang itu nggak paham apa yang kita sampaikan. Gitu. Nah, ini ada beberapa gaya komunikasi. Ada yang agresif. Agresif itu intinya dia fokusnya ke diri sendiri, nggak peduli dengan hak orang lain, terus hanya mementingkan perasaan sendiri. Jadi misalnya nih, tadi ada yang minta SPP-nya dikurangi nih. Nah, kalau kita pakai gaya bicara yang agresif, kita akan pakai, ya Ibu saya juga repot nih, masa Ibu minta kurangi SPP sih, kayak gitu. Jadi kita ngomongnya pakai bahasa yang agresif yang justru itu akan menyakiti orang yang berbicara dengan kita, sehingga komunikasinya justru tidak lancar. Atau ada lagi gaya bahasa yang pasif. Pasif itu lebih ke misalnya orang tuanya tadi minta pengurangan SPP atau mengatakan tidak mengatakan keberatan nih dengan kondisi belajar saat ini. Terus kita, oh iya Bu, oh iya, nanti saya ikuti ya Bu ya, oke, terima kasih masukannya. Jadi pasif itu kayak, padahal sebenarnya kita tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan, kayak jadi terima-terima aja. Tapi itu akibatnya adalah ke kita sendirinya, seperti itu. Jadi kita justru akan dirugikan kalau kita iya-iya aja gitu, pasif, tidak mampu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk situasi-situasi seperti itu, gaya yang paling efektif adalah dengan cara asertif. Kayak gitu, asertif itu berarti mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita, keyakinan kita dengan penuh keyakinan. Kita menghormati diri kita sendiri, tapi kita juga tidak melanggar hak orang lain. Jadi sama-sama menang. Jadi menyampaikan apa yang kita rasakan dengan jelas, langsung, selaras, dan pada tempatnya. Kayak gitu. Jadi nggak mengalah, tapi juga tidak kasar atau tidak agresif. Pasif dan agresif itu cocok ditempatkan pada situasi yang berbeda. Kayak gitu. Tapi tidak selalu harus asertif, tapi ada situasinya. Tapi untuk situasi-situasi yang tadi Ibu dan Bapak sampaikan akan lebih baik jika disampaikan secara asertif.
seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menyampaikan pesan nih secara asertif? Nih, yang pertama, selaraskan situasi. Terus, jadi situasi yang sedang kita hadapi, sedang saya dan orang tua ini hadapi apa ya? Atau sedang saya dan anak-anak hadapi ini situasinya seperti apa ya? Kemudian kita sudah punya tujuan nih, kita mau menyampaikan apa ke orang tua. Kemudian ketika kita menyampaikan itu, sampaikan dengan tegas. Jadi dengan bahasa tubuh yang tegas, dengan nada bicara yang tegas, diharapkan orang tua bisa lebih mengerti seperti itu. Nih, ada contoh nih. Menurut ibu atau bapak, ada dua kalimat, ada kalimat A, ada kalimat B. Menurut ibu atau bapak, kalimat mana nih yang paling nyaman, yang lebih nyaman untuk diterima atau didengar oleh ibu atau bapak? Silahkan. Yang A ya. Kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Saya nggak suka kalau tidak tepat janji, gitu ya, rasa pedas gitu ya. Iya betul. Padahal sebenarnya pesannya sama, ya, bahwa pesannya sama. Oh, pesannya sebenarnya sama. Orang itu tidak tepat janji, tidak melakukan apa yang dia katakan seperti itu. Oke, kalau dari ibu tadi yang A. Kalau dari ibu atau bapak yang lain ada, ini mungkin ada apa namanya? Ada pendapat lain misalnya. Nggak apa-apa, Bu. Sampaikan aja. Kita bentuknya diskusi aja ibu bapak ya, karena saya paham bahwa ibu dan bapak juga pasti punya pengalaman yang banyak banget gitu. Ya, Bu, betul. Jadi sharing Bu Fani. Ya. Sama Bu, sama A. Enggak. Kata Bu Mina juga A. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin misalnya. Dari Ustadz belum. Biasanya di mulutnya A, di hatinya B. Itu kan Bu Mina ketawa. Enggak. Iya. Tapi tergantung juga Bu Fani. Kadang ada orang yang itu kan terkesannya kalau ya A itu sepertinya basa-basi gitu ya. Ada orang yang ada tipikal suka, saya nggak suka kalau nggak janji gitu. Tapi kalau kita menerimanya lebih ke A sih. Kalau kita sebagai penerima, paham Zabe tuh. Paham Zabe, Masya Allah. Ada terusnya nggak paham sama kode itu. Kenapa B? Ustaz Jawata kenapa B? Tanya buat kalau bukan silakan paham ya, silakan. Kenapa B? Itu pemateri dulu, Oh iya. Siap. Ya, Bu Fani. Maaf. Oke. Iya, Bu. Baik, ya. Jadi sebenarnya justru salah satu cara menyampaikan pesan secara asertif itu justru pakai yang saya. Yang saya jadi gini, misalnya nih, atau saya pakai bahasa ini ya, secara lisan. Ada yang bilang, kamu mah telat terus, kamu mah telat terus, nggak pernah nepetin janji, kesal karena ketika kamu sering terlambat, kayak gitu. Jadi sebenarnya cara yang, kalau berdasarkan penelitian, cara yang lebih efektif, yang lebih bisa diterima oleh orang, justru yang pakai saya. Kenapa? Karena kalau kita pakai saya, itu kita pakai sudut pandang saya. Saya berpikir begini, tapi saya tidak menuduh kamu melakukan itu, gitu. Jadi saya tadi telat terus, kamu mah telat terus orangnya, gitu. Itu kesannya sudah kayak nuduh gitu, ibu apa. Jadi udah nuduh, kamu mah selalu telat gitu misalnya. Kamu mah nggak pernah nepatin janji misalnya. Tapi kalau saya berpikir itu menurut saya kamu sering terlambat dan itu membuat saya tidak nyaman seperti itu. Nah, kalau kalimatnya seperti itu, orang yang menyampaikan, orang yang ngobrol dengan kita juga bisa klarifikasi. Oh enggak kok, sebenarnya saya melakukan ini juga loh, kayak gitu. Jadi
Kalau misalnya pakai fokusnya kamu atau Anda atau Bapak atau Ibu, itu kesannya adalah menuduh atau menyalahkan orang tersebut karena yang menjadi subjeknya adalah orang tersebut. Seperti itu. Sementara kalau pakai saya itu saya subjeknya. Jadi fokusnya adalah saya dengan perilaku kamu seperti itu, saya tidak nyaman kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya nih, untuk lebih lengkapnya bisa seperti ini. Jadi terutama untuk anak-anak nih, Ibu Bapak. Untuk orang dewasa juga penting, apalagi untuk anak-anak gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu akan lebih baik ketika kita menyampaikannya secara detail, spesifik situasinya. Jadi misalnya kalau kita bilang, Ibu mah komplain terus gitu, itu kita nggak menspesifikkan kapan sih dia komplain terhadap apa kayak gitu. Jadi kesannya bahwa setiap kali yang dia lakukan itu adalah komplain aja terus. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan cara ini namanya DSC teknik. Yang pertama kita deskripsikan dulu. Ibu ketika diskusi mengenai SPP, terus kita ekspres perilakunya seperti apa. Ibu seringkali menyatakan ketidaksetujuan. Nah, saya bingung atau saya merasa tidak nyaman dengan komplain yang Ibu sampaikan kayak gitu. Apalagi jika Ibu menyampaikannya di hadapan umum. Terus kita spesifikkan, kita detailkan lagi, berarti apa nih yang kita harapkan? Saya berharap kalau misalnya komplain tersebut mungkin bisa dilakukan secara personal. Nanti kemudian kita detailkan lagi dengan konsekuensinya. Kalau misalnya Ibu sampaikan personal, saya akan lebih mudah untuk menerimanya dan mungkin kita akan bisa pertimbangkan. Tapi kalau misalnya Ibu menyampaikannya di depan umum, saya merasa terganggu dan tidak nyaman dengan itu, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang Kang mau Dery, disampaikan? Serang Ridwan ke SD. Aduh, punten nyuhun. Oh, Mohon maaf, kayaknya kebuka mute-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mungkin nggak mau ditanyakan atau perlu diklarifikasi atau seperti apa, silahkan. Belum Bu, belum. Tadi sudah paham di asertif ternyata fokusnya adalah saya ya. Tuh. Lanjut Bu Fani nanti. Masih Terima menjawab nih. Terima kasih Bu. Baik. Nah, kalau ini postur tubuhnya kita. Jadi selain kata-kata yang kita sampaikan, postur, ekspresi wajah, suara itu juga perlu secara asertif. Jadi misalnya duduknya tegak gitu. Jadi bukan mendongak gitu ke atas, itu jadi agresif. Kalau kita ngomong kita ngelihatnya ke atas, orang akan menganggap, ih ini orang agresif banget sih gitu, atau galak banget sih kayak gitu. Atau kalau misalnya kita lihatnya ke bawah, seperti itu. Jadi orang justru nganggap, oh orang ini bisa saya orang ini kenapa sih bisa misalnya dia orang tua atau siapapun itu punya maksud tertentu, oh orang ini bisa saya manfaatkan nih, dia postur tubuhnya begitu, dia bukan tipe orang yang bisa asertif seperti itu, kayak gitu. Begitu juga dengan bahasa isyarat, tangan, yang terus ekspresi wajah dan suara. Nah, suara terutama nih misalnya untuk anak-anak ya, apalagi ibu dan bapak menghadapinya anak-anak usia SD, di mana mereka sedang kritis-kritisnya, sedang ngeyel-ngeyelnya. Nah, nada suara yang tegas itu sangat penting. Jadi kalau misalnya nih ada anak, kan misalnya ibu dan bapak sudah bikin peraturan, nggak ada prosedurnya nih. Kalau kita Zoom meeting, berarti harus pakai seragam, kemudian duduk yang tegak, duduk di kursinya, pakai meja, tidak sambil tidur-tiduran, seperti itu. Jadi sudah ada aturan dan prosedur yang sudah disepakati di awal, dan sudah diulang-ulang nih aturan dan prosedurnya. Terus ada anak yang, ya Bu, tapi kan aku baru bangun, tapi kan aku capek, tapi kan aku ini, tapi kan ini, kayak gitu ya, ngeyel dengan segala macam alasannya. Yang bisa Ibu dan Bapak lakukan, kita mungkin balik lagi dengan tadi ya, pertanyaan Ibu dan Bapak, berarti yang bisa kita lakukan adalah dengan kita balik lagi ke prosedur yang kita sudah sepakati. Jadi dengan nada yang tegas, dengan ekspresi wajah yang tegas, dengan postur tubuh yang tegas, kita sampaikan, kita sudah sepakat
bahwa kalau Zoom meeting harus duduk, pakai seragam, dan sampaikanlah prosedur yang sudah disepakati yang dilanggar oleh anak tersebut. Seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa anak-anak ingat lagi dengan prosedur tersebut, memang akan lebih baik jika prosedur tersebut diulang secara berkala. Terutama di awal-awal atau misalnya sudah terlalu sering Zoom, terus tiba-tiba anak-anak udah lupa aja, udah capek, udah lupa aja dengan prosedur itu. Berarti kita sepakati lagi, ingatkan lagi anak-anak. Berarti kalau misalnya ada anak yang tidak sesuai aturan, berarti wah misalnya Ani, Tony hari ini tidak pakai seragam ya. Gimana kalau besok pakai seragam ya? Atau kalau misalnya memang harus ganti pada saat itu, bisa gimana kalau ganti seragamnya dulu? Nanti kita tunggu deh sampai Budi selesai ganti seragam, seperti itu misalnya. Jadi balikan lagi ke aturan, balikan lagi dengan prosedur. Dan kalau misalnya, terutama kalau ngobrolnya secara individual berdua, anaknya ngeyel banget, tapi kan aku pengen ini, tapi kan aku pengen ini, aku pengen ini, kayak gitu. Nah, ada namanya broken record. Jadi terutama itu untuk anak-anak yang pintar, mereka akan sangat banyak alasan, sangat banyak pertanyaan gitu. Jadi broken record-nya, iya, kan kesepakatan kita ini, kan kita sudah sepakat bahwa kita harus pakai seragam. Kayak gitu. Jadi diulang itu lagi aja. Jadi misalnya mama aku kan sibuk, jadi aku tidak bisa pakai seragam. Kita tidak perlu menjelaskan kenapa mamahnya sibuk dan dia tidak bisa pakai seragam, itu tidak perlu diperpanjang karena itu akan memperpanjang debat. Jadi akan lebih baik tetap fokus ke aturannya aja, aturan yang sudah disepakati. Iya, tapi ini sekolah. Karena sekolah berarti harus ikut aturan. Kita harus ikut prosedurnya, seperti itu. Jadi disampaikan secara berulang-ulang, secara tegas, dengan nada yang tegas, ekspresi wajah yang tegas, postur yang tegas, sehingga anak tidak punya atau orang tua tidak punya celah untuk memaksakan kehendak mereka. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan dulu mungkin Ibu Bapak? Nanti aja. Oh ya, itu Bu Fani tadi itu yang jadi ada aturan sudah disepakati ya bahwa peraturan saat Zoom seperti ini harus seperti ini. Kita sudah sampaikan anak-anak paham dengan komitmen bahwa ketika Zoom mereka harus pakai seragam, duduk tegak dan sebagainya. Tapi dikala mereka kemudian melanggar, justru orang tua nih mendukung pelanggaran ini gitu. Apa yang biasanya dilakukan orang tua, Bu? Bukan mendukung, misalnya gini, ini kita tahu anaknya salah, tapi ketika kita ingatkan, orang tua berdalih, sudah syukur nih, anaknya sudah mau masuk Zoom aja, sudah alhamdulillah gitu. Kenapa harus ini gitu, misal ini ya. Itu bagaimana Bu Fani? Kalau di sekolah nih Bu, sudah ada kesepakatan dengan orang tua nggak Bu? Misalnya, ini loh Bu, kita akan melakukan pembelajaran online seperti ini, dengan sistem seperti ini yang perlu dilakukan oleh orang tua, seperti itu sebelumnya sudah ada kesepakatan belum? Ya, sudah ada sosialisasi tetap ya, sudah. Tapi mungkin ya begitu mungkin lupa atau mungkin orang tua ya itu. Kadang saya juga memposisikan sebagai orang tua, kadang kita tahu anak salah, tapi kita ingin ya karena ini anak kita gitu. Gitu Bu. Oke, kebayang. Berarti ke orang tua juga sama, Bu. Jadi kalau sudah ada nih sosialisasi, aturan, dan kesepakatan itu, mungkin tidak pada saat pembelajaran dengan anak-anak, karena itu akan mengganggu mungkin ya Ibu ya. Jadi mungkin nanti setelah pembelajaran selesai, Ibu atau Bapak bisa kontak orang tuanya. Akan lebih baik kalau misalnya bisa online, ketemu muka seperti sekarang. Nanti sampaikan Ibu, Bapak boleh kita mengobrol sebentar, seperti kondisinya seperti ini, kesepakatan kita udah seperti ini, kembalikan lagi kesepakatan yang sudah kita dibuat sebelumnya, minta tolong ini, kenapa? Jadi alasannya juga disampaikan gitu. Jadi kan ketika ibu dan bapak menerapkan aturan, misalnya harus duduk tegak, itu kan pasti ada alasannya ya. Kenapa sih harus duduk tegak supaya anaknya bisa fokus? Kenapa sih harus pakai seragam? Kenapa sih harus jam segini? Karena memang prosedur itu, kebiasaan itu perlu untuk anak-anak. Jadi jelaskan lagi kenapa, apa kesepakatan yang sudah kita buat, kenapa waktu itu kesepakatannya sudah, kenapa kesepakatan itu kita buat pada waktu itu. Seperti itu. Baik, siap Bu Fani. Sama Bu.
Atau kalau misalnya ternyata orang tuanya memang punya masalah, entah kan memang ada beberapa kondisi, misalnya tadi orang tuanya terlalu sibuk, nggak bisa ngedampingi atau apa, mungkin itu memang akan butuh komunikasi lebih detail lagi selain cuma sekedar mengingatkan peraturan. Berarti kita ngomong lagi, mungkin kadang-kadang beberapa orang tua itu hanya butuh kita dengarkan saja gitu. Nah, itu benar ya. Betul. Jadi, Wali kelas sudah jadi tempat curhat tuh biasanya. Perlu didengarkan ya. Seringkali iya, banyaknya betul. gitu Bu Jadi Fani, misalnya jadi kasusnya ke begitu. prosedur kita akan benar, kita bisa balik ke misalnya oke, apa kendalanya kayak gitu kan, mungkin orang tuanya akan ngobrol, oh iya oke baik, ibu punya kendala seperti ini, saya paham apa yang ibu rasakan, tapi demi kebaikan anak ibu akan lebih baik jika kita kembali ke sini lagi yuk Bu, gitu. Jadi dengarkan dulu, pahami aja dulu, karena memang paham banget udah setahun, berarti orang tua sudah stres ya, udah yang harusnya itu anaknya sama guru itu, terus orang tuanya udah mau bekerja, ngurus anak Ya, juga, luar biasa. ngajarin anak gitu, benar. Siap. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih juga Bu. Kita lanjut. Nah ini untuk situasi yang memang tidak memungkinkan nih untuk ngobrol langsung atau via telepon juga tidak memungkinkan. Jadi hanya memungkinkan secara tertulis, entah itu via chat atau surat atau mungkin email atau SMS seperti itu. Nah, akan lebih baik gunakan bahasa yang jelas dan ringkas gitu. Jadi kalau bisa pakai misalnya kayak gini, ada pointer untuk hal-hal yang pentingnya, atau untuk misalnya undangan rapat seperti itu, berarti untuk bagian-bagian yang penting bisa di bold, misalnya undangan rapat berarti harinya, tanggalnya, jamnya itu bisa ditebalkan supaya tidak terlewati, jadi bagian-bagian yang penting bisa ditebalkan. Kemudian juga untuk tertulis ini memang akan butuh effort yang lebih besar dibandingkan kalau kita ngobrol langsung nih secara lisan kayak gitu. Jadi berarti pakai kosakata yang kita sama-sama ngerti gitu. Jadi misalnya kalau saya ngobrol sama orang tua tuh saya bilang, ya self esteem anak ibu kurang bagus nih. Terus orang tuanya bingung itu apa sih gitu. Jadi gunakan kosakata yang kita sama-sama mengerti, orang tua sama-sama mengerti, dan berarti kita juga pakai struktur kalimat yang lengkap. Jadi akan lebih baik pakai kalimat yang lengkap supaya apa yang kita sampaikan itu tidak disalahartikan oleh orang tua. Juga gunakan tanda baca yang tepat. Karena beberapa orang kadang terbiasa untuk tidak pakai tanda baca sama sekali di belakangnya. Jadi tiba-tiba entah itu titik, entah itu tanda tanya gitu. Jadi agar kita bisa dimengerti oleh orang tua, terutama kalau komunikasinya secara formal, dia akan lebih baik jika gunakan tanda baca sesuai dengan apa yang kita maksud. Misalnya kalau kita bertanya berarti pakai tanda tanya, terus pakai huruf kapital dan seterusnya kayak gitu. Dan akan lebih baik jika kita cek lagi nih kalimat-kalimat yang ingin kita sampaikan ke orang tua. Usahakan agar tidak ada kesalahan penulisan seperti itu. Dan juga gunakan kata-kata yang tidak terpengaruh oleh nada bicara. Jadi misalnya pintar gitu, pintar ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, kalau ngomong yang benar kan, wah pintar ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang memilih kata pintar itu sebagai sarkasme. Pintar banget sih gitu. Sebenarnya itu maksudnya yang sebaliknya gitu. Jadi akan lebih baik tidak pakai sarkasme atau ironi atau kata-kata yang akan mudah disalahartikan. Kemudian berikutnya adalah ketika kita memberi tanggapan pun akan lebih baik jika tanggapannya secara menyeluruh, jadi tidak hanya potongan-potongannya saja. Seperti itu. Jadi misalnya orang tuanya ada nanya sampai 3-4 pertanyaan. Terus kita cuma jawab iya gitu. Terus orang tuanya bingung. Jadi iya ini untuk menjawab yang mana? Seperti itu. Jadi berarti sampaikan untuk, atau misalnya bisa ditandai untuk yang ini iya Bu, terima kasih dan seterusnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin Ibu Bapak? Iya. Ada ini dari Ustazah Mina, Bu. Mangga silakan Iya. Bu. Bismillah. Bu izin bertanya. Tadi bahasa dan kata-kata ya yang saya lihat gitu. Entah
Cuman ada yang ingin saya tanyakan mengenai seberapa pentingkah gitu ya penggunaan emoticon menurut di penelitian itu yang supaya kita saling apa ya namanya tuh kan terkadang emoticon menurut kita ini kayak ekspresinya tuh baik gitu ya ke orang tua, tapi terkadang juga ada orang tua yang apa sih pakai emoticon kayak ilfeel kayak gitu kan misalnya tuh. Nah, apakah itu penting atau bagaimana ya, Bu? Seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk komunikasi formal, sebenarnya akan lebih baik meminimalisir emoticon sebenarnya, Bu. Jadi kalau misalnya memang untuk menyampaikan sesuatu secara formal, itu lebih baik tidak pakai emoticon karena persepsi orang terhadap berbagai emoticon itu berbeda. Kayak gitu. Jadi misalnya nih, kan ada emoticon yang dia ketawa tuh sampai keluar air mata. Nah, untuk orang-orang umum itu ngehnya ya dia ketawa sampai happy banget. Tapi misalnya nah, tapi misalnya buat mama saya yang sudah usianya tua banget karena dia lihat air matanya saja, jadi dia pikir itu adalah nangis gitu. Jadi mungkin untuk kondisi-kondisi terutama yang formal lebih baik emoticon dikurangi seperti itu. Kecuali nih memang orang tuanya nih yang mulai duluan dengan emoticon tersebut seperti itu. Jadi ya udah berarti emang ini emoticon ini buat orang tua ini tuh artinya ini loh, berarti kita juga bisa pakai emoticon yang sama. Tapi kalau misalnya kita yang mulai duluan, sebaiknya sih tidak seperti itu. Karena khawatirnya salah paham gara-gara emoticon aja. Gitu. Iya, ada lagi mungkin Ibu, Bapak? Ya, dilanjut saja mungkin Fani. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan untuk orang dewasa dengan perkembangan otak yang sudah sama nih dengan kita, perkembangan bahasa yang juga kurang lebih sama dengan kita. Nah, sekarang saya ingin masuk dengan berkomunikasi dengan anak. Berarti kita akan lihat perkembangan bahasa anak-anak juga nih. Nah, untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Misalnya kelas 1 kan kadang-kadang ada yang 6 tahun udah masuk SD. Atau mungkin dia sebenarnya usianya udah 6 tahun tapi ternyata perkembangan bahasanya masih di bawah. Nah, ini adalah perkembangan bahasa anak-anak pada usianya. Untuk anak 5 sampai 6 tahun itu kosakatanya itu sekitar 10.000 kata. Itu akan terus meningkat sampai dia dewasa, sampai 20 sekian tahun. Gitu. Dan kalimat yang dia gunakan adalah kalimat sederhana. Artinya, ketika kita ngobrol dengan anak-anak usia 5-6 tahun, terutama anak-anak yang baru masuk kelas 1 nih, kalau kita ngomongnya panjang-panjang, beberapa anak yang ya bagus sih mungkin bisa ngerti, tapi untuk anak-anak yang mungkin bahasanya kurang bagus, itu justru Ibu ngomong apa sih panjang banget ya. Ada nih yang perlu jadi perhatian untuk kita, terutama untuk guru-guru kelas 1. Ketika misalnya ibu atau bapak melihat anak, kok kayaknya ngomongnya pendek banget ya gitu. Dia masuk kelas 1 tapi ngomongnya baru tiga kata aja satu kalimat. Misalnya aku pergi ke pasar kayak gitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa kosakata anak tersebut kayaknya di bawah anak-anak lain deh, kemungkinan dia untuk kesulitan belajar membaca dan menulis nantinya itu akan lebih besar kayak gitu. Nah, jadi kalau anak-anak kosakatanya sedikit, berarti dia belajar bahasanya jadi lebih susah. Kenapa? Karena bahasa tulisan itu biasanya lebih kompleks dibandingkan bahasa verbal. Kayak gitu. Jadi dia nggak ngerti, dia nggak pernah dengar misalnya mengembangkan atau menaiki gitu. Dia nggak pernah tahu apa arti mengembangkan. Jadi pas dia baca itu apa kayak gitu. Jadi dia nggak ngerti. Terus 6-8 tahun kosakatanya. Saya nggak nyarep udah aja pokoknya hujan. Terus kosakatanya semakin lama semakin berkembang, kemudian struktur kalimatnya juga semakin lama semakin bagus. Jadi kalau misalnya awal-awal masuk SD, mungkin kadang-kadang ada beberapa anak yang subjeknya nggak ada, jadi langsung ngomong, iya main bola sama teman-teman. Tapi harus ditanya siapa yang main bola sama teman-teman. Nah, kalau sudah mulai nih naik kelas 2 atau udah akhir-akhir kelas 1, mereka sudah bisa mengucapkan dengan struktur kalimat yang lebih baik. Makanya mulai dari kelas 2 akhir dan kelas 3 itu sudah anak-anak sudah dituntut harus bisa
menuliskan kalimat atau mengucapkan kalimat dengan kalimat yang lengkap, dengan struktur yang lengkap. Karena memang secara perkembangan mereka harusnya sudah bisa seperti itu. Kayak gitu. Nah, secara perkembangan otak nih. Nah, ini untuk anak kelas 1, sebenarnya kenapa pemerintah menetapkan harus 7 tahun? Karena memang 7 tahun itu biasanya adalah perpindahan tahap perkembangan kognitif anak. Tapi tidak plek 7 tahun pindah gitu, enggak. Jadi ada anak yang bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Jadi anak yang 6-7 tahun itu sebenarnya saat ini masih dalam tahap praoperasional. Artinya dia akan bilang, mobil itu kan cepat, tapi kalau kita tanya, mobil itu kan lebih cepat. Kalau kita tanya, mengapa menurut kamu mobil itu lebih cepat? Nggak tahu, pokoknya mobil itu cepat aja gitu. Jadi dia tahu, tapi dia nggak tahu kenapa alasannya gitu. Cuma berdasarkan intuisinya dia aja. Menurut aku cepat, ya udah gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalnya anak-anak kelas 1 kita untuk mengelompokkan sesuatu, dia cuma fokusnya misalnya pada satu karakteristik aja. Jadi misalnya kalau belajar nih, 4, ada binatang yang menyusui kayak gitu. Nah, mereka cuma bisa milih satu. Misalnya, ayo kamu binatang ini sama kaki, dia akan mengelompokkan berdasarkan jumlah kakinya aja. Atau kalau misalnya dia suka dengan pergerakannya, dia akan mengelompokkan berdasarkan pergerakannya. Misalnya, oh ini mah terbang, ini mah lari, ini mah di air, kayak gitu-gitu. Jadi cuma fokus pada satu karakteristik. Biasanya anak umur 2-7 tahun itu seperti itu. Lebih cepat sebelum udah bisa, oh kalau ini tuh adalah hewan ternak, kalau ini tuh adalah hewan buas, kayak gitu. Ini hewan ternak yang kakinya 4, kalau ini hewan ternak yang kakinya 2. Ada yang bisa seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian berarti untuk tahap berikutnya nih setelah praoperasional tadi adalah operasional konkret. Jadi untuk anak SD sampai dia berusia 11 tahun itu memang mereka masih berada pada pemikiran konkret. Jadi kalau kita ngomongin sesuatu yang abstrak, nggak ada contoh gambarnya, nggak ada bendanya. Terus apalagi tuh kosakata baru tiba-tiba kita ngomong, iya kan fotosintesis itu penting banget untuk tanaman karena bisa memberikan kita udara karena bisa membuat dia ngasih makan, terus untuk orang-orang juga penting. Terus anak-anak bingung ngomong apa sih, bari dia nggak tahu fotosintesis itu apa, ngasih makan itu seperti apa, kayak gitu. Jadi memang untuk anak-anak SD itu akan dibutuhkan sekali alat bantu visual. Kalau misalnya ada peraganya itu akan jauh lebih baik, atau video atau pakai gambar sehingga dia bisa membayangkan dari alat bantu visual itu, oh ini maksudnya fotosintesis, oh ini maksudnya daun itu membakar makanan, membakar gula jadi makanan dan seterusnya seperti itu. Gitu. Jadi memang untuk anak-anak SD memang masih butuh sekali alat bantu visual. Meskipun anak itu adalah anak yang gaya belajarnya verbal misalnya, kita ngomong aja dia bisa, tapi dengan alat bantu visual itu akan lebih memudahkan dia untuk memahami. Tapi ada juga nih anak 11 tahun, kelas 5, kelas 6 SD yang mungkin perkembangannya sudah lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Jadi tidak pakai gambar pun dia udah bisa ngebayangin sendiri di otaknya dia. Oh, gitu toh maksudnya kayak gitu. Tapi ada juga mungkin yang udah kelas 6 SD atau mungkin sudah mau SMP, ternyata dia masih nggak bisa membayangkan itu secara abstrak, dia masih ngebayanginnya secara konkret. Berarti ketika kita menyampaikan materi atau ketika kita menyampaikan sesuatu ke anak-anak, berarti harus ada konkretnya. Jadi misalnya juga misalnya kalau kita ngasih anaknya males-malesan nih pas Zoom dia tiduran aja gitu misalnya. Kalau kita ngomong ke dia, Budi, kamu males-malesan aja deh gitu. Dia bingung, emang yang mana yang malas-malasan, perilaku yang mana sih yang malas-malasan, dia nggak tahu, nggak paham. Jadi untuk anak-anak akan lebih mudah kalau kita sampaikan bahwa Budi selama pembelajaran tadi kamu tiduran saja seperti itu. Gimana kalau duduknya lebih tegak, karena kalau tiduran itu terkesannya jadi malas kayak gitu. Jadi sampaikan perilaku konkretnya, contohnya seperti apa kayak gitu. Oke, ini sudah saya sampaikan. Nah, kalau untuk kelas 4-6 SD mau kita bahas juga atau gimana, Ibu Bapak? Dibahas sekilas mungkin, Bun. Walaupun kita belum ada kelas 4 ya, sedikit mungkin sebagai ini.
Siap. Oke. Untuk pengetahuan Saya tersebut. bahas. Siap. Saya bahas sekilas anak kelas 4 sampai 6 SD. Kalau anak kelas 1 sampai kelas 3 itu memang masih sangat-sangat konkret. Jadi memang sangat butuh alat bantu visual. Tapi kalau untuk anak kelas 4 sampai kelas 6, beberapa sudah mulai lebih abstrak. Sama kosakatanya juga sudah lebih banyak. Jadi kita kalimat yang dia bikin juga bisa lebih panjang. Berarti kita pun dibandingkan ketika kita ke anak kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 kelas 3 berarti kata-katanya memang benar-benar cari yang benar-benar mudah untuk dipahami oleh anak-anak kayak gitu. Jadi untuk kelas 4 sampai kelas 6 mereka sudah mulai bisa pakai kosakata yang lebih panjang. Kalau misalnya kesulitan banget nih untuk cari gambar, mungkin mereka bisa diajak bayangin, misalnya pencernaan bayangkan makanan masuk ke mulut kamu, terus masuk ke kerongkongan kamu, masuk ke sini. Beberapa anak sudah bisa untuk melakukan itu. Seperti itu. Sekian saja dari saya. Ada yang mau didiskusikan mungkin Ibu Bapak? Silakan Ibu, Bapak, Ustazah, Pak Ustadz. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di mana klik? Mangga silakan. Ada yang ditanyakan? Ustazah Dinda, Ustazah Puspa, mangga. Ada beberapa menit lagi. Komunikasi. Mangga, Bu Kori. Sebentar. Bu Fani mau izin bertanya boleh? Kalau untuk kelas 1 dan kelas 3 ini kan masih terlihat ya anak-anaknya, maksudnya kita masih butuh pendekatan yang over gitu ya. Bukan over sih, maksudnya pas gitu. Nah, tapi terkadang gitu kita suka bingung kedekatan yang seperti apa sih yang tepat gitu, karena kan khawatirnya terlalu deket gitu karena kita saking gemesnya gitu kan kalau kelas 1 apalagi kelas 1 gitu. Jadi kadang berasa kayak dulu nih saya waktu di kelas 1 2 itu kan dekat banget jadi kayak orang tua kedua gitu. Nah, tapi efeknya justru jadi ke anak-anaknya tuh manja gitu. Nah, ketika perubahan wali kelas kan yang dengan berbeda karakter kan beda juga gitu ke anaknya dengan dengan cara ngajarnya juga yang berbeda, jadi sedikit agak kurang efektif gitu. Nah, melihat hal itu untuk kita juga bisa mengecek, oh kayaknya kita udah pas nih gitu dekatnya sama anak tuh kayak gimana gitu, dan seberapa pentingkah kedekatan yang memang perlu kita lakukan ke anak gitu. Gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi memang terutama untuk anak-anak kelas kecil memang bonding dengan kita itu penting sekali. Bonding dengan guru-guru itu sangat penting karena kita adalah rumah keduanya mereka. Seperti itu memang perlu, cuma memang harus dibatasi nih sejauh mana. Nah, kita juga bayangkan aja kalau misalnya kita jadi anak itu, kalau misalnya nanti tiba-tiba dapat gurunya yang nggak dekat, gimana ya? Atau salah satu cara lagi yang bisa dilakukan adalah kesepakatan nih. Atau mungkin ketika anaknya naik kelas, Ibu bisa sharing, dulu saya dengan anak ini dekatnya seperti ini loh Bu, kayak gitu. Atau mungkin udah ada perencanaan nih, nanti kelas 2 tuh akan dipegang oleh Ibu ini. Jadi Ibu pun mulai berusaha melepas anak itu pelan-pelan gitu. Jadi di awal deket, kemudian sekarang kan sudah lebih besar nih. Berarti mulai hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak itu secara mandiri. Misalnya ngerjain tugas sudah nggak perlu kalau awal-awal mungkin kayak misalnya perlu didorong, ayo bisa kok, kalau bisa kok cobain kayak gitu. Pasti perlu. Ternyata di akhir-akhir kelas 1 dia udah mulai bisa, ya udah nggak apa-apa lepasin aja sendiri. Jadi kita lihat dulu ininya kondisi anaknya seperti apa. Terus pelan-pelan si kedekatan itu kita kurangi kayak gitu. Jadi memang tidak bisa terlalu dekat, tapi dekat itu penting. Iya. Jadi kadang kita suka takutnya kan lupa. Selain itu, jadi kan makanya suka nggak mau pokoknya pengennya sama guru ini. Nah, khawatirnya kan sampai muncul kayak gitu repot gitu nanti. Iya betul. Jadi terutama apalagi kalau mau naik kelas berarti perlu disiapkan nih apa yang perlu anak-anak lakukan, misalnya maksudnya ngasih tahu guru-guru akan berbeda nih karakteristiknya masing-masing kayak gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak tipenya yang deketnya tuh kayak
apa-apa nanya gitu. Sebenarnya dia bisa tapi apa-apa nanya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu apalagi mulai semester 2 misalnya atau udah mendekati naik kelas, kita mulai nanya, mulai kasih tahu ke anaknya, sekarang kamu sudah mau naik kelas 2 loh, berarti sudah bisa loh untuk lebih mandiri, coba berusaha dulu ya, lakukan dulu, nanti baru nanya kalau emang benar-benar nggak ngerti banget kayak gitu. Jadi di satu sisi kita melepas anak itu, di sisi lain juga membangun kemandirian untuk anak. Karena anak-anak SD itu adalah saat di mana dia mengembangkan kemandiriannya dia, di mana dia mengembangkan kemampuannya dia supaya dia ngerasa mampu dan mau berusaha, tidak hanya bergantung kepada satu orang gitu. Jadi kalau misalnya terlalu dekat dan dia sampai bergantung gak mau sama guru yang lain, berarti kemandiriannya jadi kurang kayak gitu. Jadi kita perhatikan juga itu. Iya, betul. Sama ini Bu Fani satu lagi, kadang kan kalau kita itu kasus bullying gitu, emang sih cuma misalkan, kok kamu seragamnya beda sih, kan udah ada aturan ya, mungkin menurut maksudnya dia mengingatkan, tapi caranya salah, dampaknya jadi kayak bullying gitu, padahal kan enggak. Nah, terus ada yang misalkan kerudungnya miring dikit gitu, kamu kerudungnya kan, kalau anak-anak mah spontan ya Bu Fani gitu. Nah, menanggapi hal-hal seperti itu, kita juga sebagai guru baiknya seperti apa, dan mengingatkan ke anak juga untuk ayo cara mengingatkan ke teman itu seperti ini loh gitu. Nah, itu gimana ya cara penyampaiannya? Iya, jadi kita sampaikan juga misalnya kalau misalnya dia ngomongnya, ih kamu kerudungnya miring, terus nggak apa-apa kalau misalnya itu terjadi di kelas, kita bisa sampaikan gimana kalau ngomongnya seperti ini. Jadi kita contohkan cara ngomongnya, misalnya kasih taunya dengan cara yang baik, misalnya Hani itu kerudungnya miring, coba gimana kalau diperbaiki, seperti itu. Jadi buat Haninya lebih nyaman dibandingkan kalau kamu ngomong, ih Hani kerudungnya mah miring, Haninya jadi merasa sedih kalau ngomong kayak gitu. Coba kalau misalnya kamu ada teman kamu ngomong seperti itu, apa yang kamu rasakan kayak gitu. Jadi kita kasih contohnya ke anak-anak, terus kita balikan lagi kalau ada orang yang ngomong dengan cara seperti itu ke dia, tapi nggak cuma anak itu, jadi ke seluruh anak gitu, ke anak-anak. Kalau misalnya ada orang nih ngomong dengan nada kasar ke anak-anak, perasaan anak-anak gimana kayak gitu. Berarti gimana ya caranya ngomongnya supaya lebih lembut seperti itu. Ya. Itu kayak ini Bu ya, waktu apa? Siapa tuh yang bilang kamu so cantik katanya. Itu kan kita lagi posisinya Zoom bersama ya, satu angkatan gitu. Enggak satu angkatan, ya satu kelas 1 2 3 gitu semua. Nah, itu kan pasti anak-anak ada yang di unmute gitu ya, dan omongannya memang nggak enak gitu, ada yang bilang kasar lah dan segala gitu. Kita kan nggak mungkin gimana ya, kita juga bingung itu pemateri lagi ngobrol gitu, kita nggak mungkin nge-cut atau gimana gitu. Nah, itu kalau situasi itu terjadi lagi gitu, kita menyampaikannya seperti apa ya Bu Fani? Kalau itu memang akan, apalagi itu akan mengganggu, itu akan lebih baik memang secara individual Bu, seperti itu. Jadi mungkin kalau memungkinkan untuk telepon anaknya, kalau ada yang lain mungkin bisa telepon anaknya, atau nanti nih setelah pematerinya setelah selesai ngomong, nanti bisa disampaikan anak-anak, misalnya harusnya di mute, berarti nanti tolong di mute ya, atau anak-anak, tadi Ibu sempat mendengar ada yang ngomong seperti ini loh, kan kalau misalnya anak-anak ada yang ngomong seperti ini, rasanya gimana gitu. Jadi balikan lagi ke perasaannya, terus berarti apa yang baiknya dilakukan oleh anak-anak gitu. Jadi misalnya kan kata Allah kita perlu menghargai sesama, berarti kita ngomongnya yang sopan ya gitu. Jadi ketika ada jeda mulai masuk ke situ, tapi secara general, nggak fokus ke satu anak aja. Tapi kalau itu berulang dilakukan oleh satu anak tersebut, kita udah ngingetin nih secara general, tapi dia masih melakukan itu, berarti kontak secara individual, sampaikan feedback dari kita seperti apa, berarti apa yang kita harapkan dilakukan oleh anak itu. Siap. Siap Bu Fani. Atur nuhun. Nuhun juga Bu. Terima kasih Ustazah Puspa. Silakan, ada yang lainnya lagi? Boleh Ustazah Kori? Oh, sudah. Baik. Ya, alhamdulillah sudah menjelang asar, Bu Imas. Ya, alhamdulillah, baik. Boleh untuk Ibu Fani, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah?
Kalau dari saya sudah, kalau Baik. misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, mangga silahkan dikontak saja. Alhamdulillah, baik. Kemudian satu lagi nanti saya mungkin akan mengirimkan link lagi untuk diisi lagi oleh Ibu dan Bapak. Yang pertama untuk responnya apakah bermanfaat kegiatan hari ini atau seperti apa. Yang kedua nanti terkait dengan pengetahuan. Jadi saya akan kirimkan lagi. Saya minta tolong diisi lagi, boleh ya Ibu Bapak ya? Terima kasih. Mangga, Bu Fani, insya Allah. Baik. Iya, alhamdulillah ya. Sebetulnya pengen lebih lama lagi ya Bu Fani, berhubung dengan waktunya singkat gitu ya. Insya Allah ke depannya ya, amin. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Fani telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat sekali kepada Bapak Ibu guru dan sampai mengocok perut saya sendiri. Dari tadi ketawa-ketawa terus tapi di mute. Nggak kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup upgrading pada sore hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara upgrading pada sore ini. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup upgrading ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun kasadayana. Foto halata Bu Imas, Bu Ajil. Mangga tapi abdi teh ieu teh meuni ieu nya. Nah, mangga Bu Ajil, Bu Ajil, Bu Ajil. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memungkinkan untuk buka kamera, silahkan buka dulu kameranya ya. Oh iya, saya tidak memungkinkan. Gina, ayo ikut ya. Iya, Ustazah Alta, saya background-nya. Ya, nggak apa-apa. Ya baik, tidak apa-apa ya. Silahkan. Nanti dilihat geraknya sama Bu Fani. Ya. Bentar. Belum.